Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya coba akan membawakan makalah proyek pajak penghasilan pasal 21. Baik, saya mahasiswa STI Gizi. Pengertian PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi, subjek pajak, dan lembaga publik. Dasar hukumnya yaitu pasal 21 Undang-Undang PPh, PMK 252 2008, PMK 254 2008, KMK 112 2001, Per 31 2009, dan Per 57 2009. Prinsip pemotongan PPh 21. Setiap pegawai yang memperoleh penghasilan, gaji, dan sebagainya wajib potong PPh oleh 21 pemberi kerja. Bagi pegawai pemotong PPh tersebut merupakan akses pembayaran pajak dalam bulan berjalan kecuali yang bersifat final. Dilakukan setiap bulan, ada perbedaan dengan untuk tetap dan tidak tetap berdasarkan pengenaiannya. Pajak kita yang dipotong ditambah 20% apabila pegawai tersebut tidak mempunyai NPWP. Penerima penghasilan yaitu penerima pensiun, pegawai tetap atau pegawai tetap bukan pegawai, komisaris, mantan pegawai, penerima pesangon serta peserta kegiatan. Pembayaran yang dipotong PPh 21 yang diterima langsung yaitu gaji, tunjangan beras, tunjangan pajak, tunjangan perumahan, tunjangan istri, bonus, THR, gratifikasi, tantian, dan lain-lain. Yang diterima tidak langsung adalah asuransi yang dibayar perusahaan. Pembayaran bukan objek pajak PPh yaitu kemudian pemberian dalam bentuk natural kenikmatan seperti mobil dinas, rumah dinas, termasuk PPh yang ditanggung perusahaan. Dan pembayaran langsung ditanggung pada dana pensiun, jam sostek, pembayaran pensiunan, JHT, dan THT oleh perusahaan. Beasiswa kecuali pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus. Pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan itu yaitu biaya jabatan 5% atau maksimal 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Iuran pensiun, THT, JHT dibayar sebagai maksimal 5% atau 2,4 setahun atau 200.000 sebulan. Adapun honornya adalah gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran diberi pekerjaan atas pekerjaan jasa, kemudian untuk penghasilan dalam negeri dikenakan PPh pasal 21, penghasilan dalam negeri kena pasal 26. Memotong PPh pasal 21 yaitu pemberi kerja terdiri dari orang pribadi, badan, cabang, bendahara, dana pensiun, orang pribadi, dan penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja bukan memotong PPh pasal 21 atau 26 adalah kantor warga negara asing, organisasi internasional, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan secara bebas dan semata-mata bekerja orang pribadi, melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan rumah bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 atau 26 yaitu pegawai, penerima uang pesangon bukan pegawai, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, peserta kegiatan, peserta perlombaan, peserta rapat, peserta anggota, peserta pendidikan, peserta kegiatan. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 yaitu penghasilan pegawai tetap, uang pesangon, penghasilan penerima pasien secara teratur, penghasilan pegawai tetap, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, imbalan kepada dewan komisaris, imbalan kepada mantan pegawai, pendidikan dan pensiun, termasuk natural yang menerima dari maka akan dikenakan wajib PPh final atau wajib PPh normal pengenalan khusus. Hitungan besarnya adalah uang rupiah sesuai dengan yang diterima, uang asing kurs menteri keuangan, natural penempatan dan kepasaran. Penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 21 yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dan duit guna beasiswa natura, pengganti iuran pensiun, zakat, sumbangan, dan beasiswa yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3. PPh pasal 21 pegawai tetap dan penerima pensiun berkelar. Setiap masa berakhir jadi masa pajak berakhir yaitu penghasilan itu yang diterima selama setahun maksimal kali 9 sekali dikali 12. Masa pajak berakhir yaitu selisih antara PPh tentang seluruh pajak penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong pada masa sebelumnya. Masa perolehan kurang dari 12 tahun setahun kan wajib pajak OPD dan meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya. Orang mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan dengan waktu lebih dari 6 bulan. Karyawan yang pindah cabang tidak setahun BPOP mulai bekerja pada tahun berjalan, BOP pindah kerja ke pemberi kerja lain. Sekilas pengantar cara menghitung PPh 21 yaitu berdasarkan bab 5 pasal 9 peraturan Dirjen Pajak nomor 16/2016 itu penerima penghasilan kena pajak antara lain pegawai tetap, menerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, bukan pegawai. Seseorang yang menerima penghasilan lebih dari 450.000 per hari yang bagi pegawai tidak tetap atau
lepas, atau yang di penghasilan kumulatif yang terima dalam 1 bulan kalau itu belum lebih 4,5. 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi keluarga seperti yang dimaksud dalam pasal 3. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 3 poin di atas. Perhitungan PPh 21 dan BTKP terbaru, yaitu perhitungan PPh 21 melalui tarif BTKP yang terbaru pasal 17 ayat 1 nomor 36 2008, yaitu 54 juta untuk WP, kemudian 4,5 untuk istri, 4,5 untuk anak, dan K3 ya maksimal. Kemudian BTKP karyawati yaitu kawin hanya untuk sendi-sendi, karyawati suami tidak berpenghasilan untuk diri sendiri dan status kawin kawan maksimal 3. Kemudian tidak kawin diri sendiri dan kawan maksimal 3. Tarif, kemudian tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh yaitu sampai dengan 50 sampai 250 15%, 200 sampai 525, di atas 520%. Beragam metode perhitungan gaji karyawan yaitu 1 metode push up, di mana diterapkan bagi karyawan penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri, berarti pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Kemudian ada metode close up. Metode close up itu diterapkan bagi karyawan penerima penghasilan yang memberikan tunjangan pajak, gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebelum pajak dipotong. Kemudian yang terakhir yaitu metode net. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Kewajiban pemotong wajib memindahkan diri ke KPP, wajib menghitung PPh pasal 2126, pemotong wajib lapor sekalipun nihil, wajib membuat catatan, wajib menyimpan catatan, wajib membuat dipotong. Dipotong PPh 21 untuk pegawai tetap, untuk selain pegawai tetap jelang yang berkala dipotong PPh 21 tidak wajib dilampirkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Kewajiban menerima penghasilan wajib mendaftarkan diri ke KPP, pegawai wajib menyelesaikan menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga, wajib membuat surat pernyataan keluarga baru dan arti dari perubahan. Contoh soal PPh 21 di mana ada Ani yang berpenghasilan gaji 6 juta, kemudian dia kena BPJS 1%, kemudian gaji yakni 60.000 per bulan, di sana itu ada JHT dan kemudian JKK 0,24, pada bulan itu menerima bayar gaji sita juga menerima uang dan senilai 2 juta. Kemudian perhitungannya adalah 6 juta tambah 2 juta totalnya 14, ada 18, 401, kemudian 120, 60 biaya jabatannya, JHT nya, kemudian penghasilan itunya setelah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan JHT jadi 7,4, kemudian penghasilan disetahunkan kali 12, kemudian BTKP nya 54, penghasilan pajaknya 35, kemudian baca terutangnya 5% kali 35 karena di bawah 50 juta, jadi 1.770.000. Kalau dimasakkan jadi 147.000. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.